Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan aku Cinta Farnisa Zahra, bisa dipanggil Cinta, dengan NIM 220344104. Aku dari program studi kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Ahmad Dahlan. Nah, jadi teman-teman, di sini aku bakal ceritain sedikit mengenai pengalaman aku dari sebelum masuk kedokteran sampai akhirnya aku berada di titik sekarang. Emang belum lulus sih, cuman kayak semoga aja kalian bisa ambil secercah hal-hal baik dari ceritaku ini. Jadi teman-teman, aku tuh pengen jadi dokter itu udah dari kecil, udah dari pas masih mungil. Kalau kalian mau lihat foto kecilku ini ada di sini, nah terus jadinya dari SD, SMP, SMA itu aku ngerencanain juga. Sebenarnya nggak sebagus itu dalam perencanaannya, cuman aku udah mulai rencanain kayak aku harus pintar di bidang ini nih biar aku bisa gampang ntar ke depannya untuk menuju ke fakultas yang aku mau kayak gitu. Walaupun dengan perencanaan yang memang nggak terlalu bagus, tapi kan at least aku bisa tahu gitu loh aku harus ngapain kayak gitu. Nah terus singkat cerita, sampailah aku di SMP, di SMP aku tuh ngikutin beberapa perlombaan gitu, kayak olimpiade IPA, olimpiade fisika gitu, biar nanti aku bisa masuk SMA yang aku mau, jurusan SMA yang aku mau dengan mudah gitu loh. Nah ya udah tuh, akhirnya aku pakai sertifikat lomba yang aku ikuti dan alhamdulillah aku menang. Jadi benar-benar pas masuk SMA-nya jadi lebih mudah gitu loh, karena pakai jalur prestasi. Terus udah di SMA akhirnya aku masuk jurusan IPA. Sebenarnya bisa dibilang pas di SMA tuh cukup ada di titik terendah, karena hybrid juga kan, baru enggak lama masuk SMA tiba-tiba langsung COVID, terus habis itu jadi belajar di rumah, jadinya niat belajarnya tuh udah hilang gitu loh. Tapi nggak tahu kenapa, alhamdulillahnya tuh aku nggak kehilangan motivasi buat masuk ke kedokteran gitu loh, masih tetap pengen di kedokteran gitu. Sempat lah beberapa kali kayak tiba-tiba ambis, tiba-tiba nanti hilang lagi niat belajarnya kayak gitu, terus siklusnya sampai akhirnya aku lulus SMA. Baru tuh di situ aku ikut bimbel, dan kalau misalnya di bimbel tuh kan diarahin gitu kan, kita tuh harus milih nanti buat SBM tuh kita tuh maunya tuh di mana gitu loh, universitas mana, dibantu konseling dan lain sebagainya. Cuman sayangnya pas itu aku lagi di titik aku nggak mau belajar, aku nggak mau diganggu gitu loh. Aku belum bisa seserius itu untuk bisa ngikutin arahan dari mereka, sampai akhirnya aku sering bolos lah untuk bimbelnya kayak gitu. Jadi kan nggak worth it kan, padahal udah dibayar mahal-mahal cenah kayak gitu. Sampai akhirnya aku sadar sendiri. Terus di titik itu aku nyesel karena banyak waktu yang kebuang, banyak kesempatan yang jadinya sia-sia. Akhirnya aku SNM gak bisa masuk, SBM gak bisa masuk. Terus aku bahkan pernah sampai 20 kali daftar universitas di bidang yang sama, di jurusan kedokteran, dan itu semuanya gak keterima gitu loh. Gak keterima sama sekali. Ada sih satu universitas yang nerima aku, cuman pas sesi selanjutnya, tahap selanjutnya itu tuh aku gak diterima. Nah guys, udah selesai untuk ini kasennya. Ternyata dia tadi aku nemplok nggak ada gunanya ya, karena emang nggak ada warnanya. Terus tadi udah agak diperbaiki sedikit. Terus lanjut, karena aku di kota orang, otomatis aku homesick, karena itu juga pertama kalinya aku ngerantau gitu kan. Aku ngerantau, terus di situ tuh aku nggak tahu kenapa, tapi aku lagi susahnya beradaptasi sama orang. Jadi sama teman-teman bimbelku pun aku nggak bisa seakrab itu pas awal-awal gitu kan. Sekarang mau jadi teman. Terus sebentar kita ini dulu. Terus habis itu, walaupun aku udah menyadari dan menyesal, ternyata rasa malasku itu belum sampai situ. Jadi itu tuh masih berkelanjutan sampai waktu itu aku akhirnya pindah tempat. Aku berhenti bimbel, terus aku pindah tempat ke tempatnya kakakku. Nah disitulah aku baru nyadar kayak, wah ternyata aku harus belajar banget nih gitu loh. Mau sampai kapan gini terus? Soalnya waktu itu juga pas-pasan dimana teman-temanku tuh udah pada keterima, sedangkan aku doang yang belum keterima sama sekali gitu kan. Terus ya udah, aku nyoba lagi di mana-mana yang emang universitasnya masih buka, karena waktu itu emang mepet banget sama waktu masuk prospek dan lain sebagainya, dan aku belum diterima di mana-mana gitu kan. Terus ya udah, akhirnya aku coba belajar dan aku coba daftar di UAD. Awalnya tuh aku nggak mau daftar di UAD karena kayak aku mikir alurnya agak nggak serak nih sama aku harus nyari surat sehat dan lain sebagainya gitu kan. Sedangkan kalau misalnya tempat lain kayak udah daftar aja gitu. Awalnya aku mikir kayak gitu. Terus pas aku masuk UAD, aku ngeliat infrastrukturnya dan lain sebagainya, kayak wah ini keren banget, aku mau di sini gitu. Literally kayak gitu. Terus ya udah, aku coba buat belajar, walaupun emang sebenarnya mepet banget kayak ini tuh sisa hamin beberapa hari sebelum hari H ujian, tapi aku baru belajar. Sedangkan uang situ tuh setebel ini coy, tebel banget gitu loh. Emang kekejar apa enggak gitu awalnya mikirnya. Terus ya udah, aku belajar semampuku, dan tahap pertama aku tuh tetap nggak lulus, tapi besokannya lagi aku daftar lagi dan alhamdulillah di situ lulus gitu. Terus akhirnya seneng lah tuh kan, se-excited itu, sampai keluarga aku juga excited karena
Oh ya, FYI guys, alhamdulillah itu keluarga aku sangat amat mendukung aku di jurusan ini. Jadi mau aku gagal berapa kali pun, keluarga aku tuh tetap yang support terus gitu loh. Gak pernah yang kayak memojokkan aku, gak pernah juga yang kayak nyuruh aku buat berhenti tuh enggak gitu loh. Dan bahkan pernah di satu titik aku mikir kayak apa aku gap year aja ya kayak gitu. Orang tuaku pun gak masalah gitu loh. Kayak ya udah kalau misalnya emang jalannya harus gap year dulu ya nggak apa-apa. Ya udah masuk AD. Sebenarnya masih banyak lagi cerita titik terendah sampai akhirnya bisa terlewati lagi kayak gitu, karena kan untuk beradaptasi di universitas itu nggak segampang itu kan, kita harus kenal lagi sama orang baru, tambah lagi aku harus di pesantren di asramain selama 1 tahun. Itu tuh kayak wow, saya belum pernah merantau tapi tiba-tiba disuruh masuk asrama gitu kan. BTW ini nggak selesai make upnya, ya udah nggak apa-apa. Ya tuh aku masuk, dan kalian tahu aku tuh jadi mahasiswa terakhir di angkatanku yang masuk. Ya kayak gitu, makanya NIMku 104 karena mahasiswanya waktu itu cuma 104 orang gitu loh. Kayak itu semepet itu, dan aku bersyukur banget gitu loh, kayak aku masih dikasih kesempatan untuk bisa join di sebagai mahasiswanya UAD, mahasiswa pendaftarnya UAD, walaupun emang banyak trouble-nya sih, kayak aku harus ngurus ini harus ngurus itu secara mendadak gitu, tapi ya udah nggak apa-apa gitu. Aku pakai dulu ya guys, nggak bisa fokus kalau pakai alis-alisan. Pokoknya ini dari ceritaku, semangat terus dan jangan pernah berhenti mencoba. Mau 20 kali, 30 kali, 40 kali, 50 kali kalian coba, jalanin aja gitu loh kalau emang kalian tuh yakin pilihan kalian tuh di situ. Oh ya, sama itu tuh yang paling penting sih, kalian yakinkan dulu hati kalian tuh sebenarnya mau kemana. Jangan sampai kalian salah jurusan, jangan sampai kalian membuang-buang waktu kalian. Kalian mau mager tuh nggak apa-apa, mager tuh manusiawi gitu loh, cuman asalkan jangan pernah berhenti mencoba. Udah sih, itu aja dari aku. Oke, terima kasih teman-teman yang udah mau dengerin ceritaku, walaupun alurnya ngalur ngidul gitu loh, agak berantakan, tapi ya udah gak apa-apa. Oke, itu aja. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.